Oke, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi semuanya. Pagi, udah mau ke Ya, lagi 5 menit mungkin saya akan kunci ya, biar tahu siapa yang mungkin hadir. Lagi 5 menit saya akan kunci meeting ini. Ya, jam 9, mungkin jam 9.35 saya akan mulai.
Oke, saya akan kunci untuk meeting-nya. Selamat pagi adik-adik, sudah saya kunci. Ini tepat ada di 17 orang, ya. Nah, untuk saya yang terakhir mungkin ini dari, di mana koordinator untuk manajemen hewan kesayangan, itu, dengan Prof. Puja. Nah, di sini saya akan membawakan mungkin grooming dan sedikit saya memberikan tentang handling pada anjing khususnya, ya. Nah, sebelumnya mungkin, adik sudah pernah dengar, mungkin sudah familiar mungkin tentang grooming. Nah, grooming itu sebenarnya apa? Ya. Nah, sebenarnya kalau mengacu pada kamus, itu ialah suatu, proses yaitu memandikan atau membersihkan hewan. Di sini terutama atau khususnya pada anjing dan kucing. Kalau saya katakan ini merupakan mandi paket komplit, ya, bukan mandi biasa. Ya, bisa dikatakan grooming itu kalau di kita, apa namanya, itu bertujuan adalah tentu saja untuk menjaga kesehatan hewan kesayangan agar tidak mudah terserang penyakit karena kebersihannya itu terjaga. Ya, tidak mudah, kena terutama penyakit kulit, adanya kutu, seperti itu, ya. Terus yang kedua mungkin, bagusnya atau idealnya dilakukan secara berkala sehingga dia membuat nyaman dan mungkin tentu saja membuat dia sehat, ya. Nah, umumnya atau normalnya, melakukan grooming pada anjing itu 2 sampai 3 kali sebulan, ya. Normalnya 2 sampai 3 kali sebulan. Nah, jenis grooming kalau saya katakan tadi yaitu ini merupakan paket komplit. Nah, tentu ada perbedaan dari masing-masing grooming, di mana ada 3 jenis grooming, yaitu yang pertama mungkin, yang menjadi standar atau, apa namanya, standar grooming di sini hanya mengandung, bahan di mana samponya mengandung bahan yaitu untuk membersihkan minyak pada folikel rambut, di samping membersihkan, kotoran pada kulit dan rambutnya, ya. Nah, terus yang kedua, Medicaid, di sini ada pengobatan terutama untuk anti jamur dan tentu saja untuk antibakterial, ya, yang bekerja di kulit. Nah, terus yang ketiga, di sini ada yang mengandung anti kutu. Tentu saja di samping kutu mungkin ada, caplak yang gitu, tapi umumnya kalau caplak itu sedikit agak tahan dia ya. Itu harus continue kita lakukan, dalam artian melakukan grooming ini untuk caplak khususnya mungkin Adik tahu caplak, itu kalau sekali mungkin, mandi grooming dengan anti kutu mungkin belum begitu, ampuh ya. Mungkin diulang, 2 minggu lagi. Nah, tentu saja mungkin, eee meskipun ada bahan mengandung, apa namanya, mungkin, deltametrin atau ivermectin ya, tidak begitu ampuh kalau dengan memandikan seperti biasa ya. Kalau kutu mungkin sangat ampuh ya. Nah, ini dia 3 jenis, paket komplit daripada, grooming atau jenis-jenis daripada grooming, ya. Nah, bagaimana tahapan grooming? Nah, adik mungkin, perlu, diperhatikan perbedaan grooming dengan memandikan biasa yang mungkin adik lakukan, ya, atau yang pernah adik lakukan pada anjing ini khususnya, ya. Kadang-kadang mungkin saya lihat, eee, dipersiapkan mungkin mandinya, tidak mungkin yang khususnya untuk anjing yang berambut panjang, ya, berambut panjang itu, adik langsung, mungkin siram air terlebih dahulu, tanpa lupa untuk menyisir rambutnya terlebih dahulu. Nah, adik bisa perhatikan terlebih dahulu tahapan-tahapan grooming yang ada, ya. Nah, tahapan grooming yang pertama tentu saja menyikat rambutnya. Nah, sini ada alat khusus yang dinamakan dengan slicker brush. Mungkin nanti adik bisa lihat di belakang. Nah, ini khususnya yang berambut,
panjang, agak panjang, mungkin yang agak medium ke yang panjang, itu perlu, dilakukan dengan, perlahan dan tentu saja dengan yang lembut, ya. Dimulai dengan lapisan yang paling dalam ke lapisan yang paling luar. Nah, pelan-pelan dengan lembut. Nah, terus yang kedua tentu saja menyisir. Nah, tadi kan kadang-kadang mungkin ada yang, masih tersisa di rambutnya, kita lakukan, dengan perlahan juga menggunakan sisir yang lembut. Nah, Adik nanti bisa lihat jenis-jenis atau alat-alat grooming itu ada di bagian belakang. Ya, nah terus yang ketiga, tentu saja ini mencukur rambutnya, merapikan rambutnya terlebih dahulu. Ya, kadang-kadang mungkin jenis, pom yang gitu ya, anjing-anjing yang tipe kecil, kayak pom, mungkin pudel yang memang susah, mungkin rambutnya agak, eee, ikal ya, agak keriting seperti itu, kita sisir terlebih dahulu, setelah itu dirapikan dulu rambutnya. Nah, hal ini tentu saja, sebenarnya tidak begitu wajib dilakukan, ini tergantung kembali pada ukuran rambut. Mungkin rambut yang short atau pendek, nah tidak terlalu penting ya. Oke, saya lanjut. Nah, yang keempat adalah potong kuku. Nah, itu hendaknya dilakukan sebelum, eee, istilahnya sebelum pemberian sampo dilakukan. Istilahnya belum disiram, ya. Nah, memotong kuku ini ada berbagai macam, bentuk dan ukuran. Terus ukuran hewan yang dipotong kukunya, menghindari terlalu dalam memotong kuku karena terdapat pembuluh darah. Nah, di sini perlu diperhatikan. Ya, nanti, pada sesi apa, yang belakang mungkin ada, alatnya juga saya akan sampaikan. Nah, setelah dipotong kuku, nah di sini baru dengan penyiraman dengan air. Nah, dilakukan dengan cermat dalam artian, hati-hati agar anjing khususnya tidak stres dan tidak masuk ke telinga tentu saja karena kadang-kadang dia sedikit berontak, mungkin ada yang mungkin kebanyakan pada anjing tidak terlalu suka mungkin pada penyiraman di air ini. Ya kadang-kadang, kadang-kadang dia agak stres mungkin. Nah, di sini kalau cuaca mungkin dingin bisa menggunakan dengan air hangat. Nah, ini yang saya katakan menghindari penyiraman daerah wajah. Itu kadang-kadang, kena mata, kena telinga, ya seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, baru di sini adalah pemberian samponya. Nah, pemberian sampo kembali ke jenis-jenis yang tadi yang saya katakan yaitu paket komplit grooming itu berdasarkan jenis sampo. Nah, seperti yang saya katakan tergantung kebutuhan. Nah, caranya mungkin seperti pemberian sampo biasa. Mungkin adik sudah familiar, sudah biasa, apa namanya, bagaimana cara pemberian sampo. Kadang-kadang mungkin senangnya mungkin agak banyak, ya terserah, tergantung daripada nanti adik melakukan grooming. Kadang-kadang mungkin sedikit saja sudah bagus. Nah, di samping itu juga tergantung daripada jenis samponya. Ya, kembali juga hindari area wajah agar tidak masuk ke hidung dan mata. Nah, pastikan juga di area bagian bawah atau sela-sela tubuh dijangkau. Nah, seperti ini ya. Oke, setelah disampo, nah baru ke pembilasan. Nah, proses pembilasan lakukan secara perlahan kembali, yaitu sama dengan poin 5. Nah, ini penyiraman dengan air. Ya, itu pembilasan hampir sama dengan penyiraman dengan air. Ya. Nah, setelah pembilasan, nah di sini adalah pengelapan. Pengelapan mungkin adik, ada yang familiar, mungkin ada yang belum, umumnya menggunakan handuk, tetapi lebih cenderung lebih bagus menggunakan kanebo. Ya, lap yang menyerap air. Lakukan perlahan, daerah basah dilap hingga setengah kering.
Nah, setelah itu di penggelapan kita gunakan, hair dryer atau blower. Mungkin Adik pernah lihat juga yang khusus pada, blower-blower yang digunakan oleh, proses di, grooming, ya. Nah, tentu perlu diingat di sini tekanan daripada blower agar anjing tidak stres. Nah, di sini juga ada katup-katupnya yang mungkin dapat setel dari tekanan angin dan panasnya. Ya, kadang-kadang ini dah yang saya katakan, kadang-kadang anjing merasa tidak nyaman. Ya, nah ini alat-alat grooming yang saya katakan tadi. Nah, ini ada curry brush, ya, fungsinya seperti apa. Nah, umumnya Adik bisa tahu ini digunakan untuk jenis anjing Jerman Shepherd, ya, anjing gembala Jerman. Fungsinya adalah membuang rambut rontok dan kotoran dan debu. Ya, curry brush, terus ini ada shading blade, ya, membersihkan juga bulu yang rontok. Ini slacker brush, mungkin udah umum ada lihat, ya. Nah, perlu diingat yang spesifik di sini adalah digunakan pada rambut yang panjang dan keriting, ya, bukan bulu ya, rambut yang panjang dan keriting. Nah, mungkin yang punya anjing poodle cocok untuk menggunakan, slacker brush ini, ya. Nah, ini ada coat king, ya, sama juga fungsinya, bahkan, di sisirnya itu ada yang rapat, mungkin yang agak, tidak rapat, ya. Banyak sekali jenis-jenis alat-alat grooming. Nah, ini juga sama, mungkin kayak sisirnya, kita juga ya, itu Adik bisa lihat, itu dari yang rapat dan tidak rapat, ya. Nah, ini untuk mencegah bulu yang, rambut yang kusut, ya. Di samping untuk mengetahui adanya kutu di anjing, ya. Yang keenam, nah ini, blower-nya, ya. Blower-nya itu ada katup, sama halnya dengan hair dryer pada mungkin ada pernah sudah familiar dengan hair dryer, sampai kecepatan mungkin yang menimbulkan agak panas, ya. Nah, ini alat pemotongan kuku. Nah, bagaimana, ini ada jenis yang nomor satu ini dan nomor 2 ini. Di sini nanti masuk untuk kukunya, di sini bisa dimasukkan yang warna putih ini, terus yang ini pemotongannya kayak tang ya, yang ini. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, ini kanebo sebelumnya, ini kanebo dan handuk. Nah, ini yang saya katakan hati-hati memotong kuku pada anjing, ya, karena ada pembuluh darah, ya, dengan sudut kemiringan 45 derajat. Nah, adik-adik hati-hati untuk memotong kuku. Sekali dia, kena pembuluh darah, selanjutnya mungkin dia agak trauma, ya, bahkan dia, stres, sehingga kalau udah stres kadang-kadang bisa menggigit kita karena dia saking stresnya, ya. Nah, mungkin, singkat dari saya, karena Adik mungkin familiar untuk, grooming, yang memang perlu menjadi sebagai kunci daripada grooming adalah grooming bukan mandi biasa. Nah, perbedaan kadang-kadang mungkin Adik di mandi biasa sama grooming, kadang-kadang lakukan langsung dengan penyiraman air tanpa memperhatikan jenis, tipe rambutnya. Karena yang terlebih dahulu untuk proses grooming adalah menyisir, merapikan dulu untuk rambut daripada anjing tersebut. Nah, kembali yang menjadi, apa namanya, di grooming, yaitu adalah jenis-jenis, grooming berdasarkan jenis sampo, perlu diingat seperti itu, ya. Karena ada tipe-tipe grooming yang berbeda. Nah, seperti itu. Sebenarnya sudah umum, mungkin sudah Adik tahu, sudah paham mungkin gimana grooming.
hanya yang perlu diperhatikan daripada itu adalah tadi saya ulang berkali-kali, yaitu 3 jenis grooming, terus grooming merupakan paket komplit daripada mandi biasa. Ya, nah sedikit juga saya, kasih, teori di sini mengenai handling dan restrain daripada anjing. Ya, nah handling itu apa, restrain itu apa? Ya, handling handling, ya mungkin ada pernah dengar handling, bagaimana cara penanganan hewan sebelum diperiksa dengan cara menghalangi gerak aksi daripada hewan, khususnya anjing tersebut. Mungkin handling juga pada kuda ada, pada sapi ada, pada hewan yang lain juga ada. Nah, restrain juga, mungkin restrain, lebih cenderung menggunakan, obat-obat penenang. Nah, mungkin nanti kalau adik, mengambil, mata kuliah saya selaku koordinator yaitu di radiologi, pemotretan daripada ronsen, jikalau anjing, dalam hal ini anjing ataupun kucing, sangat sulit untuk di-handling maupun di-restrain, ya, tentu kita harus merestrain dengan menggunakan hanya sebagai, obat apa namanya, agar dia hanya sedikit tidur aja atau tenang, kita menggunakan biasanya sedatif, agar hasil daripada foto ronsen tersebut dapat maksimal. Ya, oke. Nah, apa tuh fungsi daripada handling dan restrain? Nah, ini tadi yang seperti saya katakan agar tenang saat diperiksa, mempermudah pemeriksaan, mempermudah pemberian obat atau penanganan, mencegah kemungkinan terjadinya cedera. Nah, diperlukan untuk apa? Tentu saja karena untuk lebih tenang diperiksa, mempermudah pemeriksaan, yaitu pemeriksaan kesehatan, pencegahan dan pengobatan penyakit, transportasi, inseminasi buatan, nah tadi seperti di grooming mungkin adanya potong kuku. Dan lain-lain, salah satunya tadi yang saya katakan adalah pada saat, pemeriksaan diagnosa. Mungkin pada saat nanti mengambil darah, pada saat foto ronsen, pada saat melakukan USG. Ya. Nah, metode handling ada restrain, dan restrain itu, apa saja, ada fisik, ada, chemical atau kimia, dan ada, physiological restraint. Nah, mungkin ini adik pernah dengar, mungkin mengendalikan hewan dengan menggunakan ilmu jiwa. Nah, mungkin adik pernah nonton, di National Geographic, ya seperti Cesar Millen, mungkin adik pernah dengar atau pernah nonton, bagaimana dia bisa handling anjing, ya dengan sangat-sangat, pinternya dalam kalau saya katakan Cesar Millan, di mana pada saat anjing merestrain, padahal pemiliknya memang sangat stres menghandling anjing yang dia punya. Sedangkan pada saat Cesar Millan melakukan, dia sangat-sangat, kalau saya bilang takjub, ya, dengan mudahnya dia melakukan, handling dan restrain. Ya. Handling dan restrain pada anjing. Ya, mungkin, kalau mau pemeriksaan, mungkin Adik tahu berangus, ya, penutup pada di mulutnya, ya. Bagaimana prosesnya, Adik tinggal baca di sini, ya. Berangus juga ada berbagai macam ukuran. Ya, oke, yang pertama adalah pemasangan berangus. Nah, ini bagaimana pemasangan berangus, ya, tadi yang pertama sudah, terus yang kedua seperti ini, Adik bisa lihat. Ini berangusnya yang dipegang. Nah, terus yang ketiga, nah seperti ini. Nah, fungsinya berangus tentu saja agar tidak, pertama anjing dari stres, yang kedua dapat menggigit. Ya. Nah, seperti ini hasil akhirnya. Nah, tentu saja kalau sudah berangus, kita bisa menghandlingnya lebih bagus, terus tidak mudah stres, kita tenangkan dulu, dan
tentu saja yang paling, fatal nantinya tidak mudah untuk menggigit, ya, itu yang paling utama. Nah, ini merestrain anjing juga, ya, seperti ini, dalam pemeriksaan Adik bisa lihat, tangan di kepala anjing, terus tangan yang lagi satu memegang perut atau abdomen daripada anjing. Nah, bisa juga seperti ini, Adik bisa lihat. Nah, ini, tapi perlu diingat, hati-hati juga kalau kita tidak kuat dalam merestrain, ya, karena tidak menggunakan berangus. Nah, ini bisa contoh, memegang ekornya dan yang tangan kanan, eee, apa namanya, memegang di leher, daripada anjing, tentu saja harus kuat, kadang-kadang anjing tiba-tiba berontak. Juga merestrain posisi lateral. Nah, ini posisi lateral maksudnya merebahkan anjing seperti ini. Nah, ini posisi lateral namanya, ya. Nah, ini tinggal dibaca, jangan lepaskan kaki dari genggaman hingga anjing tidak merasa stres. Lengan kanan dapat digunakan untuk memberi tekanan pada leher jika dibutuhkan untuk memberi kontrol yang lebih. Ya, harus lebih kuat. Ini pada saat berdiri, nah seperti ini, tentu saja ini dibutuhkan 2 orang jika anjingnya apa namanya, yang berpostur besar. Karena untuk memegang yang depan, juga memegang yang bagian belakang, untuk merebahkan ke posisi lateral. Ya, oke, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, bagaimana grooming dan sedikit tentang handling dan atau restrain pada anjing. Ya, mungkin mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk adik-adik semua, bagaimana nanti, eee, di lapangan mungkin atau di tempat-tempat praktek mungkin adik, ada yang magang, bagaimana bisa menerapkan, grooming maupun proses handling dan restrain pada anjing. Ya, oke, adik-adik, ini mungkin akan saya share nanti di portinya, ya, sebagai bahan untuk bekal juga. Mungkin ada sedikit pertanyaan, silahkan sebelum saya akhiri. Saya hanya memberikan grooming dan sedikit tentang handling dan restrain pada anjing. Silakan kalau ada pertanyaan, adik-adik, silakan. Pak sudah jelas? Terus saya share nanti ke siapa ya, kortinya Ilham ya? Ada pertanyaan? Mungkin sudah familiar, mungkin sudah banyak yang tahu tentang, grooming, ya, karena semua mungkin sudah punya hewan kesayangannya, khususnya di anjing dan kucing, ya. Ingat, saya katakan kembali bahwa grooming itu merupakan paket komplit dari mandikan, ya, bukan mandi biasa. Ya, perlu diingat, grooming. Karena kadang-kadang mandi biasa itu tidak ada potong kuku, kadang-kadang membiarkan kukunya, eee, ndak cuma mandi biasa, yang mandi-mandi pakai sabun, kadang-kadang pakai sabunnya yang biasa gitu loh. Ya, yang penting bersih, tidak mungkin, dibersihkan semuanya dalam artian, mungkin dipotong kukunya, seperti itu ya. Kadang-kadang mungkin tidak menggunakan handuk atau kanebo, membiarkan kering sendiri, ya. Nah, perlu diingat kembali juga mungkin sedikit saya katakan, pentingnya handuk atau kanebo
dan di pengeringan menggunakan blower atau hair dryer untuk menghindari anjing kembali ke kelembaban. Dalam hal ini jamur mudah masuk juga ya. Harus betul-betul nanti anjing kering ya, agar tidak mudah jamur tumbuh. Karena kan anjing setelah mandi kadang-kadang agak berontak, setelah apalagi di hair dryer dikeringkan, terus dia lari, terus dia apa namanya, kadang-kadang masih basah, terus kembali mungkin ke tempat yang agak kotor, terlebih seperti itu ya, jamur, bakteri yang mudah masuk kembali ya. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya akhiri. Terima kasih banyak untuk adik-adik semua. Ini total sudah saya screenshot. Total tadi ada 17 orang. Ya, oke, saya akan screenshot. Tunggu sebentar. Kapan ujian akhirnya untuk hewan kesayangan, Dek? Ada? Halo? Ya, nanti mungkin saya konsultasi sama Prof. Pujo ya. Oke, sudah semuanya berarti. Ada pertanyaan, Dek? Ada? Oke, kalau gitu saya akhiri saja. Terima kasih banyak. Mungkin ada yang praktikum lagi atau ada kegiatan lain, silakan. Terima kasih atas perhatiannya, saya ucapkan, dan selamat siang. Terima kasih. Saya akhiri. Dok, selamat